Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari fungsi gamma. Fungsi gamma adalah salah satu bab yang ada dalam mata kuliah fungsi khas. Ya, fungsi khas itu sebesar 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada prodi pendidikan matematika. Apa sih fungsi gamma? Fungsi gamma itu didefinisikan dalam bentuk gamma n yang merupakan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min x pangkat n min 1 dx dengan n lebih dari 0. Kriteria konvergensi terpenuhi. Untuk x mendekati tak hingga, fungsi eksponensial E pangkat min x mendekati 0 dengan orde yang lebih cepat dari setiap perpangkatan 1 per x pangkat m dengan m lebih dari 0. Fungsi gamma dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari bilangan n yang tidak harus bulat. Jadi n di sini itu tidak harus bulat. Misalkan gamma setengah itu bisa. Gamma 3/4 bisa, karena dia n-nya itu tidak harus bilangan bulat. Nanti di belakang kita akan mempelajari lebih lanjut. Ada beberapa sifat fungsi gamma yang akan kita bahas. Berikut diberikan beberapa sifat dari fungsi gamma beserta pembuktiannya. Sifat yang pertama adalah gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n. Jadi kalau ada gamma 3 itu sama aja dengan 2 kali gamma 2. Karena kan 3 itu sama aja dengan 2 ditambah 1. Buktinya sebagai berikut. Misalkan kita punya gamma n plus 1 itu sama dengan, berdasarkan definisi, itu adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min x n min 1 plus 1 dx. Jadinya kan x pangkat n ya. Karena merupakan integral tak wajar, maka kita selesaikan dengan metode yang ada di dalam integral tak wajar. Kita limitkan dia, limit m mendekati tak hingga dari integral 0 sampai m E pangkat min x pangkat n dx. Jadi tak hingga di sini berubah menjadi M. Kemudian kita integralkan ini menggunakan sifat integral parsial biasa. Integral u dv sama dengan uv min integral v du ya. Kita dapatkan sebagai berikut ya. Kita selesaikan, kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya. Min ketemu min dapat plus ya, n-nya bisa kita keluarkan ya kan. Kemudian nanti kita masukkan limitnya ke setiap sukunya ya. Kita masukkan limit, kita kasih limit dapatnya 0, kemudian ini kita kasih limit. Nah, limitnya sudah kita taruh, kemudian kalau kita perhatikan ya, hasil yang terakhir ini sama persis dengan definisi dari gamma n. Maka gamma n plus 1 itu sama aja dengan n kali gamma n, sehingga sudah terbukti. Sifat yang kedua yaitu gamma n sama dengan n min 1 faktorial. Jadi kalau kita punya gamma 10 sama aja dengan 10 dikurang 1 faktorial atau sama aja dengan 9 faktorial. Kan gamma 25 berarti 25 dikurangi 1 faktorial atau sama aja dengan 24 faktorial. Buktinya sebagai berikut. Misalnya kita punya gamma n itu adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min x pangkat n min 1 dx berdasarkan definisi ya. Kemudian ini kita proses nih dengan langkah yang sama menggunakan metode integral tak wajar ya. Kita dapatkan sama dengan n min 1 limit m mendekati tak hingga integral dari 0 sampai m E pangkat min x pangkat n min 2 dx. Nah, kalau kita perhatikan ya, bentuk terakhir ini sama aja dengan kita menyatakan dalam bentuk gamma n min 1. Kenapa? Karena x-nya ini kan n min 1 min 1 ya. Jadi dia gamma n min 1. Gamma n itu sama aja dengan n min 1 kali gamma n min 1. Nah, sekarang gamma n min 1 berapa? Berarti logikanya kan gamma n min 1 adalah n min 2 kali gamma n min 2. Gitu ya, kita lakukan terus-menerus atau berulang kali. Dengan rumus yang berulang ini, jika mu merupakan bilangan bulat antara 0 sampai n, maka kita peroleh gamma n itu sama aja dengan n min 1 kali n min 2 kali n min 3, seterusnya sampai n min mu integral 0 sampai tak hingga E pangkat min x pangkat n min mu min 1 dx. Khususnya jika n merupakan bilangan bulat positif, maka kita peroleh sebagai berikut. Nah, ini nanti akan menjadi 1 ya, ini 1 juga bisa kita buktikan ya. Maka kita peroleh gamma n itu adalah n min 1 kali n min 2 kali n min 3 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1, atau dengan kata lain sama dengan n min 1 faktorial. Oke. Dengan alasan ini maka
sering gamma n itu kita sebut sebagai fungsi faktorial. Jadi kalau ditanya sekarang berapa gamma 12? Gamma 12 ya 12 dikurangi 1 faktorial atau sama aja dengan 11 faktorial. Oke. Nah, sifat yang ketiga ini juga tidak kalah penting. Jadi kalau seandainya kita ditanya berapa sih gamma setengahnya, membuktikan gamma setengah itu tidak semudah membuktikan yang 1 dan 2 tadi ya, karena kalau kita melihat gamma setengah, maka buktinya itu sama dengan gamma setengah itu sama dengan akar pi. Bagaimana cara membuktikannya? Ada dua metode untuk membuktikan bahwa gamma setengah itu sama dengan akar pi ya. Metode yang pertama itu kita gambar dia dalam diagram Cartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita coba pelan-pelan. Terlebih dahulu kita akan tunjukkan bahwa integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx itu sama dengan setengah akar pi. Telah dibuktikan bahwa dalam integral tak wajar, integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat min x kuadrat dx itu adalah konvergen. Nanti dibuka lagi bukunya. Benar nggak sih bahwa integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx itu konvergen? Bagaimana cara membuktikannya? Dibuka lagi. Maka kita dapat tuliskan ya, hasilnya IM itu sama dengan integral dari tadi menggunakan limit M mendekati tak hingga itu ya. Kita buat dia dalam dua sumbu, yaitu untuk sumbu X dan untuk sumbu Y. Dengan limit M mendekati tak hingga dari I pangkat M itu sama dengan I yang merupakan nilai yang diminta dari integral tersebut. Nah, sekarang kalau kita punya IM dikalikan dengan IM atau IM kuadrat, maka kan kita kalikan aja dia integral yang terhadap X dan integral terhadap Y ya. Kemudian kita satukan dia ya, menggunakan integral ya, kita satukan batas dx dan batas dy ya. Kemudian kita perhatikan gambar ini. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, RM itu adalah bujur sangkar OACE. Jadi ini OACE ini adalah RM persegi ya, bujur sangkar OACE. Nah, dia itu bersisian dengan M. Ya. R1 dan R2 adalah daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh lingkaran berjari-jari M dan M akar 2. Jadi R1 itu adalah ini, lingkaran seperempat lingkaran yang kecil di kuadran 1. R2 adalah seperempat lingkaran besar ya, di kuadran 1. Berarti logikanya adalah persegi ini ya, bujur sangkar OACE itu terletak ya, antara R1 dan R2 ya kan? Nah, maka kita peroleh koordinatnya sebagai berikut. Berarti integral, double integral R1 e pangkat min x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy itu kurang dari sama dengan im kuadrat kurang dari sama dengan integral double integral R2 e pangkat min x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy. Oke, terletak di antara dua buah seperempat lingkaran kecil dan seperempat lingkaran besar dengan jari-jari M dan jari-jari M akar 2. Kalau ini kita proses menggunakan integral pada koordinat polar, maka kita peroleh sebagai berikut nih hasilnya ya. Nah, nanti setelah itu kita limitkan. Nah, kalau kita limitkan itu sama aja dengan limit M mendekati tak hingga IM kuadrat sama dengan I kuadrat sama dengan pi per 4. Sehingga kita peroleh I-nya itu sama dengan setengah akar pi. Nah, kita dapatkan I sama dengan setengah akar pi. Nah, sehingga kalau kita punya integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx yang sama dengan setengah akar pi, atas hasil tersebut akan dihitung bahwa gamma setengah tadi ya, gamma setengah itu kan sama aja dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x pangkat n min 1 dx. N-nya kita ganti dengan setengah. Nah, setelah kita ganti n-nya itu dengan setengah, maka kita peroleh integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min x pangkat min setengah dx, kan setengah dikurangi 1 min setengah ya. Kemudian kita substitusikan x sama dengan u kuadrat. Kita turunkan dx sama dengan 2u du ya, diperoleh 2u du ya, diperoleh
sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat U pangkat 2 dikalikan min setengah 2U DU. Atau sama aja dengan 2 kali integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat DU. Nah, bentuk ini kan sama aja dengan ini nih, ya enggak? Kemudian bentuk ini kita ganti dengan setengah akar pi. Maka 2 kali setengah akar pi kan sama dengan akar pi. Sehingga kita peroleh gamma setengah itu sama dengan akar pi. Ada beberapa sifat tambahan dari fungsi gamma yang antara lain adalah yang pertama, berikut diberikan hubungan antara fungsi gamma dengan sinus trigonometri. Jadi kalau kita punya X yang terletak antara 0 sampai 1, itu memenuhi gamma X kali gamma 1 min X sama dengan pi dibagi dengan sin X pi. Nah, kasus khusus ketika kita mempunyai X-nya itu sama dengan setengah. Gamma setengah kali gamma 1 min setengah, berarti gamma setengah kali gamma setengah sama dengan pi, X-nya kita ganti dengan setengah. Nah, sin setengah pi. Sin setengah pi berapa? Sama aja dengan sin 90, yaitu 1. Gamma setengah kali gamma setengah kuadrat, yang sama dengan pi. Maka gamma setengah itu sama dengan akar pi. Ini salah satu pembuktian gamma setengah sama dengan akar pi menggunakan hubungan antara fungsi gamma dengan sinus trigonometri. Lebih mudah ini daripada yang di depan tadi ya. Oke, kita juga punya definisi rumus duplikasi fungsi gamma. Seandainya kita punya gamma X, kita kalikan dengan gamma X plus 1 per M, dan seterusnya ya. Maka ini dapat sama aja dengan M pangkat setengah min MX kali 2pi pangkat M min 1 per 2 kali gamma MX. Ini kasus khusus jika M-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya gamma 6 dibagi dengan 2 gamma 3. Nah, gamma 6 berapa sih? Gamma 6 itu kan sifat faktorial tadi 5 faktorial kan? Sementara gamma 3 itu 2 faktorial. 5 faktorial dibagi dengan 2 kali 2 faktorial kan sama aja dengan 30 ya. Oke. Yang kedua, gamma 5 per 2 dibagi dengan gamma setengah. Gamma 5 per 2 itu kan 3 per 2 kali setengah kali gamma setengah. Gamma setengahnya bisa kita coret, dapatlah si 3 per 4. Contoh yang ketiga, misalkan kita diminta untuk menghitung integral 0 sampai tak hingga E pangkat min X, X pangkat 3 dx. Nah, 3-nya ini bisa kita nyatakan dalam N-1, berarti N-nya itu adalah 4 ya, 4 min 1 dx. Maka soal nomor 3 ini sama aja dengan mencari gamma 4. Gamma 4 berapa? 3 faktorial, yaitu 6. Nah, sekarang kalau nomor 4 ini kita diminta untuk mencari integral 0 sampai tak hingga E pangkat min 2X, X pangkat 6 dx. Nah, misalkan U-nya itu 2X. Nah, kita pilih yang di sini. U-nya 2X, maka DU-nya itu sama dengan 2 dx. Integral ini kita ubah dalam bentuk U. Ya. Kita substitusikan U-nya, semua variabel X kita ganti dengan U. Berarti E pangkat min U, X-nya kita ganti dengan setengah U, pangkat 6. Ya. X, ya. DX-nya kita ganti dengan setengah DU dari sini ya. Setengah DU. Oke. Nah, setengah sama setengah pangkat 6 ini kan bisa kita keluarkan jadi setengah pangkat 7. Ya kan? Integral ini sama aja dengan gamma 7. Gamma 7. Dari 1 per 2 pangkat 7 kali gamma 7. Gamma 7 kan 6 faktorial. Dibagi dengan 2 pangkat 7 sama dengan 45 per 8. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat gamma setengah sama dengan akar pi, tentukan hasil dari integral 0 sampai tak hingga akar X kita kali dengan E pangkat min X pangkat 3 dx. Penyelesaiannya bagaimana? Kita misalkan U pangkat 3. Kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 3. Maka DU per dx itu sama aja dengan 3x kuadrat. Ya, berarti DU itu 3x kuadrat kali dx. Maka DU-nya itu, maka dx-nya itu adalah DU per 3x kuadrat. U-nya sama dengan X pangkat 3, maka U pangkat sepertiga itu sama dengan X. Ya. Kita ubah, semua kita ubah dalam bentuk variabel U. Ya. Variabel U ini akhirnya kita substitusikan variabel U tersebut. Kita proses. Nah, bentuk terakhir itu sama aja dengan gamma setengah ternyata. Ini gamma setengah, berarti sepertiga kali gamma setengah, yaitu sepertiga kali akar pi. Ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Soal nomor 1 ini menggunakan sifat yang biasa ya.
Nomor 2, nomor 3 bisa dibuktikan apakah benar gamma 1 sama dengan 1 dan gamma n plus 1 itu sama dengan n faktorial. Sifat nomor 4, soal nomor 4 ini menggunakan sifat gamma setengah sama dengan akar pi. Buktikan bahwa, tentukan hasil dari 0 sampai integral 0 sampai tak hingga x kali x e pangkat min 2x pangkat 4 dx.